Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risani Ritonga, mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di Dunia Pendidikan. Baiklah, sebelum kita memasuki pokok bahasan sistem penjaminan mutu internal dan juga eksternal dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai latar belakang ataupun landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal dalam dunia pendidikan. Jadi, pada pendidikan dasar dan menengah, sistem penjaminan mutu internal dan juga sistem penjaminan mutu eksternal termaktub di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Sedangkan pada perguruan tinggi, undang-undang yang mengatur mengenai sistem penjaminan mutu internal dan eksternal termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Jadi, berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 dan juga berdasarkan Undang-Undang Dikti Nomor 12 Tahun 2012, maka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan. Pada kali ini, ada 4 rumusan masalah yang akan saya bahas di dalam makalah saya. Yang pertama adalah bagaimana siklus sistem penjaminan mutu internal pada pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua adalah bagaimana siklus sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi. Yang ketiga adalah bagaimana siklus sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat adalah bagaimana siklus sistem penjaminan mutu eksternal pada perguruan tinggi. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai apa itu sistem penjaminan mutu internal dan apa itu sistem penjaminan mutu eksternal pada dunia pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terpadu, terencana, dan berkelanjutan oleh satuan ataupun program pendidikan, penyelenggara satuan ataupun program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi, dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ini, baik dalam tingkat dasar dan menengah ataupun perguruan tinggi, ada 2 komponen. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu internal dan kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal. Jadi, kali ini saya akan membahas dahulu mengenai sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan di sebuah satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas kinerja sebuah satuan pendidikan berdasarkan kondisi yang nyata menuju kondisi yang ideal. Nah, jadi dalam sistem penjaminan mutu internal ini, ujung tombak ataupun pelaksana utama dalam penjaminan mutu adalah lembaga itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Pada pokok bahasan sistem penjaminan mutu internal, saya membaginya menjadi 2 pokok bahasan lagi. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu internal pada pendidikan dasar dan menengah atau yang disingkat dengan SPMI Dikdasmen. Yang kedua yaitu sistem penjaminan mutu internal pada pendidikan tinggi atau yang disingkat dengan SPMI Dikti. SPMI Dikdasmen atau sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah yang tercantum di dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait
untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi ataupun yang melampaui standar nasional pendidikan. Jadi, dalam pengaplikasian sistem penjaminan mutu internal ini perlunya upaya terpadu dan sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan sekolah, baik itu kepala sekolah, tenaga kependidikan, tata usaha, maupun komite sekolah itu sendiri. Nah, sistem penjaminan mutu internal ini juga terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan itu adalah standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar biaya. Jadi, 8 aspek standar nasional pendidikan ini yang menjadi acuan ataupun tolak ukur dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal ini. Dalam pengaplikasian sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan, ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemetaan mutu. Pemetaan mutu merupakan bentuk evaluasi kinerja sekolah yang berupa serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta capaian mutu terhadap standar nasional pendidikan ataupun standar acuan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam proses pemetaan mutu ini, evaluasi yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi diri sekolah. Fungsinya untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua adalah penyusunan rencana peningkatan mutu. Mutu tidak akan terjadi begitu saja, melainkan harus direncanakan, dan ini merupakan bagian yang sangat penting. Nah, dalam penerapannya, kepala sekolah harus membuat suatu rencana yang strategis, yang dimana rencana ini harus dikoordinasikan dengan para guru-guru maupun pemangku kepentingan lainnya, dan dijalankan bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sekolah. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data mutu pada tahap sebelumnya, yaitu tahap pemetaan mutu, kemudian kita bisa ataupun kita dapat melakukan perencanaan perbaikan mutu dengan melihat peluang serta tantangan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Yang ketiga adalah implementasi rencana peningkatan mutu. Nah, proses selanjutnya setelah dilakukan perencanaan adalah pelaksanaan pemenuhan mutu berdasarkan semua kelemahan yang sudah teridentifikasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Yang keempat adalah evaluasi atau audit internal. Nah, ini merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya peningkatan mutu sekolah yang diharapkan sehingga dapat diterapkan standar baru yang lebih tinggi. Jadi, apabila sebuah standar yang telah ditetapkan itu sudah diterapkan dengan baik, maka bisa dibuat standar yang baru. Yang kelima adalah penetapan standar mutu pendidikan. Nah, tahap ini merupakan tahap penyusunan strategi yang baru yang perlu dilakukan oleh sekolah jika sebuah sekolah ataupun lembaga itu belum mampu mencapai standar nasional pendidikan berdasarkan strategi sebelumnya. Nah, sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan ataupun standar acuan yang telah diterapkan bisa menetapkan standar mutu yang baru ataupun standar mutu yang melebihi standar nasional pendidikan tersebut. Dengan demikian, penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan saja, melainkan mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan di mana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajar dan juga selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Keberhasilan sistem penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian. Untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal ini, sekolah juga bisa melakukannya dengan
workshop dan mengkajinya secara bersama-sama. Dan adanya sistem penjaminan mutu internal ini yang telah disusun dengan baik tentu saja tidak dapat terlaksana jika tanpa lembaga yang baik juga. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai standar penjaminan mutu internal pada pendidikan tinggi. Nah, standar penjaminan mutu internal pada pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri standar penjaminan mutunya yang dapat disesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi tersebut, jumlah program studi dan juga sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi, tanpa ada campur tangan pihak lain. Sekalipun perguruan tinggi tersebut bisa mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom dan mandiri, namun ada hal yang mendasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi yang tertuang pada pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Dikti, yang dimana ada 5 tahapan dalam sistem penjaminan mutu internal. Yang pertama adalah tahap penetapan, yang kedua adalah pelaksanaan, ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah pengendalian, yang kelima adalah peningkatan. Yang pertama adalah penetapan, yaitu penetapan standar dikti. Standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melampaui standar nasional dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercantum di dalam standar nasional dikti. Hal tersebut dapat menjadi kekhasan atau karakteristik sebuah perguruan tinggi. Artinya, perguruan tinggi tersebut memiliki hak otonomi untuk menentukan dan menetapkan sendiri berbagai standar dikti. Yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah standar dikti tersebut ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aspek di dalam perguruan tinggi, maka langkah selanjutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subjek dan audiens standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar dikti tersebut. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ataupun mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar dikti tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi pelaksanaan standar dikti. Evaluasi pelaksanaan standar dikti adalah tindakan konkret pejabat struktural pada setiap perguruan tinggi termasuk lembaga ataupun kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi standar dikti tersebut telah benar dilaksanakan dan dipenuhi ataupun diwujudkan. Dengan kata lain, mereka menilai adanya kesesuaian ataupun tidak antara praktik yaitu pelaksanaan dengan cita-cita ataupun standar dikti tersebut. Nah, tindakan ini juga lazim dikaitkan dengan tindakan monitoring. Yang keempat adalah pengendalian pelaksanaan standar dikti. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga bisa dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanyalah berupaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi, maka harus dilakukan tindakan korektif ataupun perbaikan untuk memastikan agar isi standar tersebut dapat terpenuhi. Yang kelima adalah peningkatan standar dikti. Peningkatan standar dikti adalah kegiatan konkret perguruan tinggi untuk meningkatkan ataupun meninggikan mutu atas isi standar dikti sebelumnya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Nah, pada kali ini saya membagi pokok bahasan sistem penjaminan mutu eksternal menjadi dua, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu SPME Dikdasmen. Yang kedua yaitu adalah sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi atau SPME Dikti. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu sistem penjaminan mutu eksternal Dikdasmen. Sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 pasal 3 ayat 3, yaitu SPME Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, BSNP, dan BAN SM sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, serta pasal 3 ayat 3, yaitu hasil penerapan standar penjaminan mutu internal Dikdasmen oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah ataupun Madrasah sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi segala sesuatu pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal itu yang menjadi acuan dalam melakukan akreditasi dalam satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini juga melibatkan beberapa pihak yang strategis, yaitu biasanya melibatkan pemerintah daerah ataupun provinsi, kabupaten ataupun kota, dan BSNP maupun BAN SM. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal pada pendidikan dasar ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, yang kedua adalah membuat perencanaan peningkatan mutu, yang ketiga adalah memfasilitasi pemenuhan mutu, yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi, yang kelima adalah mengevaluasi dan menetapkan standar nasional pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu, yang keenam adalah melakukan akreditasi satuan. Salah satu tahapan penting dalam siklus sistem penjaminan mutu eksternal adalah akreditasi. Akreditasi sekolah ataupun madrasah menjadi bagian penting dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan, karena melalui proses ini sekolah dapat dikatakan layak atau tidak dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Proses akreditasi akan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh satuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah sistem penjaminan mutu eksternal pada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Menurut Pasal 33 Ayat 3 dan Pasal 60 Ayat 4 Undang-Undang Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian
untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi tersebut. 4. Asas sistem akreditasi nasional. Yang pertama adalah kejujuran, merupakan landasan utama kebenaran, keadilan, keobjektifan, imparsialitas, dan transparansi. Yang kedua adalah keamanahan, asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kecerdasan, asas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien. Yang keempat adalah keharmonisan, asas pengembangan independensi kelembagaan akreditas yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus ketertarikan, keterhubungan, dan komunikasi. Berdasarkan keempat asas tersebut, maka prinsip dilakukan akreditasi dalam sebuah perguruan tinggi ataupun program studi adalah yang pertama independen. Proses sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun. Yang kedua, akurat proses. Sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditas dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, objektif. Proses sistem penjaminan mutu eksternal ataupun akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia. Yang keempat, transparan. Proses sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditas dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya. Yang kelima, akuntabel. Proses sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada pasal 6 ayat 1, sistem penjaminan mutu eksternal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap evaluasi data dan informasi yang meliputi langkah yang pertama, pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada lembaga akreditasi mandiri untuk akreditasi program studi dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk akreditasi perguruan tinggi. Langkah yang kedua adalah lembaga akreditasi mandiri dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan atau perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja lembaga layanan dikti dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu, lembaga akreditasi mandiri dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan. Nah, tahapan yang kedua adalah tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Yang pertama langkah-langkahnya adalah lembaga akreditasi mandiri dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi tersebut untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi tersebut. Lembaga akreditasi mandiri dan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Perguruan tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan atau perguruan tingginya berakhir.
Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Lembaga Akreditas Mandiri dan atau Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan atau fakta hasil asesmen lapangan. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila program studi tersebut terbukti tidak menjalankan dan tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi berdasarkan peringkat terakreditasi. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai materi penjaminan mutu internal dan eksternal pada dunia pendidikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video saya.